Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hammi Halim dari kelas 12 MIA 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang KD 3, yaitu prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, arti penting dari prinsip akuntansi. Dalam materi kuliah teori akuntansi materi, arti penting dan karakteristik prinsip akuntansi yang terdapat dari website Ajistaf Gunadarma HCID, diakses 12 Agustus 2014 pukul 9.50 WIB, menjelaskan bahwa prinsip akuntansi memiliki 3 arti penting. Ketiga arti penting tersebut adalah sebagai berikut. A. Dasar yang dapat digunakan sebagai pedoman penentuan perlakuan akuntansi dalam menyusun maupun menginterpretasikan laporan keuangan. B. Pedoman peringkasan dan pengungkapan informasi keuangan. C. Suatu kesepakatan atau aturan main tentang bagaimana laporan keuangan disusun agar terjadi komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terpisah secara fisik dan fungsional. 2. 4 prinsip dasar akuntansi. A. Prinsip biaya. Prinsip biaya adalah aset yang terdapat dalam suatu perusahaan harus dicatat pada biayanya. Biaya yang digunakan untuk mencatat adalah harga perolehan. Misalnya, PT ABC membeli mobil box dari PT DEV seharga 100 juta. Setelah dilakukan tawar-menawar, akhirnya mobil box tersebut terjual dengan harga 95 juta. Berdasarkan prinsip biaya, penambahan aset dicatat sebesar 95 juta atau sesuai dengan harga yang diperoleh. Dengan digunakannya harga perolehan dalam pencatatan karena harga perolehan dianggap lebih relevan, dan andal dianggap relevan karena harga menunjukkan harga yang dibayar, aset yang dibayar, dan kesepakatan yang dibuat pada tanggal perolehan. Harga perolehan dianggap andal karena keterukannya yang objektif berdasarkan fakta dan dapat diverifikasi. B. Prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan diakui pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan. Namun untuk menerapkan prinsip pengakuan pendapatan ini sangat sulit. Hal ini dikarenakan beberapa perusahaan akan mencatat pendapatan yang dihasilkan saat barang-barang hasil produksinya belum dikirim kepada pelanggan dan bukan saat transaksi jual beli terjadi. C. Prinsip penandingan. Maksud dari prinsip penandingan adalah bahwa beban yang dihasilkan harus berkaitan dengan pendapatan pada periode di mana usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut dihasilkan. Jadi beberapa tidak dicatat pada saat dibayarkan, tetapi ketika beban berkontribusi terhadap pendapatan. D. Prinsip pengungkapan penuh. Maksud dari prinsip pengungkapan penuh ini adalah semua hal yang akan menyebabkan perbedaan terhadap pengguna laporan keuangan harus diungkapkan. E. Prinsip biaya historis. Prinsip ini mengharuskan kita untuk melakukan pencatatan terhadap biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan suatu barang. Nah, jadi dalam memahami prinsip ini, kita harus menghitung seluruh transaksi keuangan, baik itu nilai barang, jasa, atau hal-hal lainnya yang diperlukan untuk memperoleh barang tersebut sampai siap untuk dipakai. F. Prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan adalah aliran harta yang masuk aktiva yang didapat dari penyerahan barang, jasa, aliran yang terjadi akibat transaksi unit usaha tersebut dihitung pada suatu periode tertentu.
Nah, prinsip akuntansi ini mengharuskan kita mencatat harta itu sebagai pendapatan. Contohnya yaitu jika perusahaan kita mendapatkan 1 juta rupiah dari hasil penjualan mobil, itu artinya selain diakui sebagai harta 1 juta rupiah tersebut jika harus dimasukkan ke dalam pendapatan. G. Prinsip mencocokkan. Setelah kita memahami prinsip biaya historis dan pengakuan pendapatan, kita bahas prinsip ketiga, yakni prinsip pencocokan atau matching principle. Sesuai dengan namanya, yakni matching, artinya mempertemukan atau mencocokkan. Prinsip dasar akuntansi ini berkaitan dengan prinsip kedua, yakni mempertemukan pendapatan. Nah, bedanya pendapat tersebut kita cocokkan dengan biaya yang harus dikeluarkan saat bertransaksi. Tujuannya untuk agar kita dapat mengetahui apakah sebuah perusahaan yang dihitung laporan keuangan dalam situasi utang atau rugi, untung atau rugi. Jika pendapatan lebih besar dari beban, artinya perusahaan mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, jika pendapatan lebih kecil dari beban, berarti perusahaan menderita kerugian. J. Prinsip konsistensi. Salah satu hal penting yang harus diterapkan dalam membuat laporan keuangan yakni konsistensi, yakni dalam hal metode dan standar yang digunakan dalam proses akuntansi. Metode dan standar yang digunakan dalam proses akuntansi harus diterapkan secara konsisten. Misalnya, perusahaan kamu menggunakan sistem akrual basis. Nah, seharusnya sistem ini tidak boleh bergonta-ganti dengan sistem lain seenaknya, karena jika tidak konsisten ini akan menyulitkan para pengguna informasi akuntansi untuk membandingkan laporan keuangan pada periode yang berbeda. I. Prinsip pengungkapan secara lengkap. Kenapa kita membuat laporan keuangan? Ya, sudah pasti agar orang lain bisa menilai bahwa transaksi keuangan kita transparan dan bisa dinilai seutuhnya dengan objektif. Prinsip ini mengharuskan penyajian informasi di laporan keuangan secara lengkap. Kenapa? Karena para pemakai informasi akuntansi akan mengambil keputusan berdasarkan laporan keuangan yang lengkap. Membuat laporan keuangan secara lengkap sangat penting, karena bila tidak lengkap akan timbul banyak pertanyaan terkait kondisi keuangan perusahaan. Yang ketiga, standar akuntansi keuangan. Kamu telah mempelajari tentang 4 prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi harus dapat diterima secara umum sehingga tidak dapat dibuat oleh sembarang orang. Prinsip akuntansi didapat dari hasil penelitian dan praktik-praktik yang berlaku di masyarakat, dan pernyataan dibuat oleh lembaga yang berwenang. Prinsip akuntansi dikodifikasikan dalam bentuk standar penulisan yang diterbitkan oleh organisasi profesi akuntansi. Organisasi profesi akuntansi yang ada di Indonesia adalah IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia. IAI membentuk Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang bertanggung jawab merumuskan prinsip-prinsip akuntansi. Selain IAI, di Indonesia juga terdapat Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang bertugas untuk merumuskan berbagai prinsip yang berlaku bagi perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal. Pada awalnya, prinsip akuntansi yang berlaku di setiap negara tidak sama akuntansi, tetapi dengan berkembangnya sama yang dikenal dengan globalisasi, dirasa perlu untuk melakukan harmonisasi penyelarasan antara prinsip-prinsip akuntansi dari berbagai negara. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya perusahaan yang beroperasi di berbagai negara sehingga menimbulkan
kesulitan apabila harus menggunakan prinsip akuntansi di berbagai negara. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya perusahaan yang beroperasi di berbagai negara, sehingga menimbulkan kesulitan apabila harus menggunakan prinsip akuntansi yang berbeda-beda antara negara satu dengan negara lain. Proses harmonisasi ini sudah berlangsung bertahun-tahun dengan dipelopori oleh International Accounting Standards Board (IASB). IASB inilah yang merumuskan International Financial Reporting Standards (IFRS). IFRS tidak dapat diberlakukan secara serentak di semua negara. Di Indonesia, IFRS bagi perusahaan publik baru diberlakukan pada tahun 2012, sedangkan untuk bukan perusahaan publik diberlakukan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (SAKETAP). Selain standar akuntansi keuangan (SAK), di negara kita juga terdapat standar akuntansi pemerintah (SAP) dan standar akuntansi syariah. Standar akuntansi pemerintahan dan standar akuntansi syariah juga dirumuskan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Standar akuntansi pemerintahan (SAP) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 untuk menggantikan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005. SAP diwujudkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PASAP). SAP digunakan sebagai acuan penyusunan laporan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Sementara itu, standar akuntansi syariah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 59 yang diambil dari Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI). AAPIFI adalah lembaga peraturan keuangan Islam internasional yang berkedudukan di Abu Dhabi untuk Emirat Arab. Perlunya dibuat standar akuntansi syariah karena semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan di negara kita yang menerapkan prinsip syariah. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.